Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, guys, di channel Trader FX. Oke, kita akan mencoba menganalisa kembali ya di SAU USD. Hari ini hari Selasa dan hari kemarin gerakannya seperti ini. Ini adalah analisa di hari apa ya? Minggu. Ini hasilnya. Terus oke ya. Ini sudah masa lalu, sekarang kita akan melihat apa peluang di hari ini. Tentunya menggunakan teknik yang simple saja, APK. Kita akan mencari dulu yang pertama itu untuk hari ini arahnya mau kemana. Nanti kita akan terus mencari pijakannya. Setelah kita tahu arahnya kemana dan kita mendapatkan pijakannya, kita tinggal tunggu konfirmasinya. Oke, nah kita hapus saja dulu ini biar kita analisa dari awal. Nah gini, untuk ini kan weekly belum close, artinya yang sudah close adalah candle daily hari kemarin. Maka time frame yang saya gunakan adalah time frame daily sebagai high time frame nya. Nah ini penampakannya. Oke. Nah ini candle kemarin ini kan jadi candle merah ya. Hari Senin kemarin adalah candle merah, artinya kemarin kan gerakan utamanya naik kan. Ini gerakan utamanya naik, tapi ingat, apakah dia akan naik lagi? Nah belum tentu. Ingat, hari Senin itu adalah hari apa namanya, swing palsu atau tren palsu. Nah, namun terkadang hari Selasa ini juga masih melanjutkan tren palsunya. Tujuannya apa? Untuk mengakhiri Judas swing. Nah, kan kalau dia naik ini hari ini, kalau dia naik kemungkinan besar akan mensweep high ini. Kalau naik loh ya. Tapi kita lihat dulu apakah ini Judas swing di hari Senin kemarin ini sudah berakhir apa belum ya. Coba kita amati dulu ini. Ini kan kemarin ini nge-sweep ini kan. Nah, ini di sweep. Oke, sebentar saya rapikan. Ini kita copy, terus kita paste kayak gini ya. Oke, nah ini kan sweep ya, artinya kalau ada sweep seperti ini kan, ekspektasi kita biasa kan turun setidaknya menuju sini ya kan, ini sebagai low. Oke, nah gini, ini sebagai low nya. Nah apakah time frame kecilnya nanti setuju dengan skenario ini? Nah itu kita menggunakan namanya drop down analisis ya, top down analisis. Nah sekarang karena ini daily kan, ini daily berarti kan kita turun time frame ke H1 nih, H1 kan gini. Nah apa yang kita bisa lihat di H1 ini? Oke, rapikan dulu biar enak dilihat. Nah ini kita kasih X ya, sebagai bentuk pengambilan liquidity. Nah lihat guys, ketika dia naik kan di sini dia membuat fair value gap buy ya kan. Nah ini oke, nah terus kemudian dia turun membuat fair value gap sell. Nah ini kan subten ya kan. Nah saat sampai ke sini, nah berarti dari H1 ini dia membuat pijakan untuk kemana? Untuk terjun ya kan. Sementara di daily dia sweep high-nya sini ya kan. Eksternal liquidity-nya di sweep diambil liquidity-nya meskipun ini close body. Nah bedanya sweep sama pengambilan liquidity ya kan, sebenarnya kayak gini, ini bisa kita katakan liquidity run, dengan catatan dia nanti balik ke atas dan lanjut ini ya. Harusnya di bawahnya ini kan ada PDR-nya gitu. Itu kalau kita ibaratkan ini adalah liquidity run. Tapi memang liquidity itu kadang tuh, atau biasa kita sebut di price action itu fake out, emang nggak selalu melulu dia meninggalkan shadow. Tapi ciri khasnya kalau dia nggak meninggalkan shadow, mampu close body ini di time frame
H1 ini biasanya dia turun itu untuk mencari PD array, bukan untuk reversal gitu. Tapi kalau sweep memang peluang atau probabilitasnya untuk reversal itu jauh, untuk lebih tinggi gitu maksud saya. Tapi kalau misalkan dia mampu close body seperti ini ya kan, ini biasanya akan cuma mencari PD array di bawahnya untuk kemudian lanjut naik gitu. Nah, terus di sini PD array-nya di mana? Ini di sini kan ada fair value gap yang sudah pernah di ini. Jadi kalau kita nanti mau sell nih scalping, targetnya berarti setidaknya di sini, jangan jauh-jauh dulu. Cuman kalau kita perhatikan, nah, yang di sini di low-nya daily tadi, ini swing low-nya tadi daily di sini kan ini adalah failure swing. Nah ini kan failure swing, dia nggak mampu ngambil ini bawahnya ini. Nah biasanya model seperti ini termasuk low resistance, artinya lemah bagian dari liquidity. Nah cuman kalau kita hanya ngamati dua itu kan bisa jadi dia ketahan lagi di sini, karena sebenarnya di sini ini sudah ngambil small liquidity di sini meskipun nggak mampu ngambil yang ini. Nah ini perlu hati-hati. Jadi saran saya hari ini kalau kita mau ngambil sell, sementara targetnya ke sini dulu. Ini imbalance, cuman memang sudah nggak fresh, tapi belum tentu sesuatu yang nggak fresh itu nggak mampu menahan harga. Jadi untuk jaga-jaga ya kita ke sini dulu. Ini juga sudah lumayan kalau di gold ini ya, untuk skala scalping loh ya. Jadi nanti gimana cara kita analisa untuk memprediksi kita bisa mengambil sell? Biarkan harga ini nanti masuk ke sini, ke ini imbalance, ke imbalance ini ya kan. Bentar. Nah ini masuk ke sini, kita tunggu close candle di H1 itu respect gitu, artinya masuk tapi nggak mampu close di dalamnya fair value gap ini. Nah terus kita turun ke time frame M5 untuk mencari peluang apa, change of character di M5 sekaligus membentuk imbalance sell di M5 gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia masuk ke dalam imbalance gimana? Kita tunggu high yang candle yang masuk ke close di dalam imbalance ini di sweep oleh candle berikutnya gitu. Ini di H1 ya skenario gitu. Di M5 nya nanti membuat pola ini, membuat change of character dan ada imbalance sell yang dibuat gitu. Nah terus ini saya tambah dengan timing, apa itu? Nah harapan saya gini, harga ini nanti akan turun sampai nanti jam 11 siang itu masih di sekitar bawah sini, di bawah sini, tapi nggak nyampe sini, misalkan nggak sampai ke imbalance sini. Jam 11 siang itu kalau di Amerika kan jam 12 malam, artinya itu midnight open ya kan. Dari midnight open ini nanti saya harapkan harga akan naik ya kan, sampai masuk ke imbalance ini ya sekitar sampai jam 1 siang atau jam 2 siang gitu. Artinya kalau dari bawah sini midnight opennya naik sampai ke sini, berarti sudah swing untuk session, berarti kan dia naik. Kalau sudah swingnya itu naik, berarti gerakan berikutnya harusnya turun dong, apalagi ini mendapat area di area PD array di imbalance ini. Nah gitu, nanti masuk ke sini nggak mampu close candlenya, di dalam sini ada change of character seperti ini di M5, berarti kan kita semakin yakin, semakin mantep bahwa harga akan ada penurunan. Nah kita bisa follow sell gitu, itu maksud saya. Jadi gini ya, ini saya tambahin di daily tadi kan harga kemarin close dan sweep ini previous daily high yang sebelumnya ya kan, ini di sweep. Nah terus kita kan itu kan menandakan bahwa biasnya atau arahnya di daily ada sweep seperti itu kan, berarti ada kemungkinan peluang untuk turun.
untuk bisa turun, langkah selanjutnya kan kita mencari pijakan. Ada nggak pijakan yang dibuat oleh candle time frame yang lebih kecil untuk menyetujui rencana daily? Oh, ternyata di H1 ada. Ini ada subten, ya kan? Nah, di subten inilah ekspektasi kita harga akan mulai penurunan, ya kan? Nah, apakah pasti? Nggak ada, makanya kita butuh SL dan planning berikutnya jika nanti terkena SL, kan gitu, biar nggak emosi. Nah, ketika nanti sudah harga ini running, harapan kita apa skenarionya? Nah, ini namanya narasi di time frame kecil. Di time frame besarnya di daily narasinya turun, di H1-nya juga sudah membuat pijakan. Nah, kita butuh narasi lagi ini kalau kita pengen lebih advance menggunakan timing. Artinya gitu, karena untuk saat ini midnight open itu jam 11 siang, karena jam 11 siang ini untuk di Amerika, di New York itu jam 12 malam, maka saya berekspektasi pagi ini harganya akan turun-turun kecil-kecil sampai jam 11 siang nanti opennya di bawah sini, tapi dia kemudian naik. Nah, harapan saya kan gini, misal menyentuh di order block ini ya, dia naik, kan mungkin orang menganggap oh dari sini dia akan terbang ini, karena garakannya sudah mulai naik, padahal jam 11 siang itu sampai jam 1 jam 2 itu adalah Judah swing, itu berupa tipuan gitu loh. Nah, setelah itu kita butuh lagi nih konfirmasi di sini di M5 yang seperti saya maksud. Teman-teman sudah paham, saya rasa sudah paham ya konfirmasinya. Jadi gitu, di daily sweep, di H1 membuat subten, di nanti di ASEAN session dia membuat Judah swingnya naik, berarti kan maunya turun kan gitu, berarti kan kita lebih yakin gitu loh, maksud saya seperti itu ya. Oke lah, saya nggak perlu banyak-banyak omong lagi, teman-teman sudah lebih jago dari saya hanya sharing apa yang saya tahu ya, pendapat saya seperti itu, dan pendapat saya ini mutlak bisa salah, jadi jangan dibikin buat apa namanya sinyal. Kita bareng-bareng analisa, nanti kalau bener kenapa bener, kalau salah kenapa salah lah, kita koreksi gitu tiap hari. Oke, saya rasa cukup lah ya, itu aja dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.